Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi PD nonlinier. Di sini saya akan memberikan aplikasi mengenai yang namanya model epidemi. Ya, di epidemi adalah suatu model penyebaran penyakit. Model epidemi ini itu digunakan untuk mengetahui perilaku dari penyebaran penyakit. Ya, misalkan ada suatu populasi, katakanlah ada suatu A, ya. A itu kita namakan sebagai populasi. Kemudian dari populasi ini ternyata kita mendefinisikan suatu XT, ya. Saya namakan XT itu adalah jumlah individu yang terinfeksi. Nah, di sini saya tulis di sini aja. Yang terinfeksi pada saat T, ya. Ya. Jadi XT adalah jumlah individu yang terinfeksi pada saat T, di mana A itu adalah suatu populasi. Nah, berarti kalau ini jumlah individu yang terinfeksi, maka saya bisa menuliskan A min X, ya. Di sini adalah jumlah individu yang tidak terinfeksi. Oke, di sini juga tulisannya adalah pada saat T. Nah, kita diasumsikan laju penyebaran virus itu tidak hanya sebanding dengan jumlah individu yang terinfeksi, tetapi juga sebanding dengan individu yang tidak terinfeksi. Jadi kalau saya bilang laju, ya, dengan yang terinfeksi, ya, saya tulis di sini infected, ya, dan yang tidak terinfeksi. Jadi kalau misalkan ini saya tulis tidak infected, ya. Jadi kalau lajunya itu sebanding itu kalau misalkan dia naik, ini ya naik, ini juga naik, ya. Itu asumsinya seperti itu. Sehingga nanti kita punya suatu model, ya. Suatu modelnya itu jadi seperti ini. Perubahan jumlah yang terinfeksi terhadap waktu itu akan setara dengan jumlah individu yang terinfeksi sama A dikurangi dengan X-nya. Nah, jadi gitu ya, dengan asumsi-asumsi tadi, ya. Atau dari sebandingan ini, ya, perbandingan ini tadi kita bisa menuliskan sebagai dx per dt. Kalau ini kan sebanding, ya, mendekati, ya. Saya tulis ini sama dengan, ya, sama dengan ada K kali X kali A dikurangi X. Ingat, X itu adalah jumlah individu yang terinfeksi dan A min X adalah yang tidak terinfeksi. Nah, ini adalah model epideminya. Oke, jadi model epidemi dari suatu populasi. Jadi bayangkan kalau misalkan saya punya 2 populasi atau 3 populasi, maka ini akan saling berkaitan, ya. Ini baru satu populasi saja. Nah, mungkin akan lebih jelasnya kita langsung masuk ke contohnya, ya. Contohnya, seorang mahasiswa terkena virus flu, pergi menuju kampus dengan populasi ada 1.000 mahasiswa yang terisolasi. Diasumsikan laju penyebaran virus tidak hanya sebanding dengan jumlah mahasiswa yang terinfeksi, tetapi juga mahasiswa yang tidak terinfeksi. Tentukan jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah 1 minggu. Jika jumlah mahasiswa yang terobservasi terkena flu di hari keempat adalah 35 mahasiswa. Oke, kita cek, ya. Ini ada populasi, ada 1.000 mahasiswa. Kemudian tentukan jumlah mahasiswa setelah 1 minggu, berarti ini T-nya, ya. Ini T yang kita inginkan, ada 7 hari, ya. Kalau kita main hari, ya. Jika jumlah yang terobservasi kena flu pada hari keempat adalah 35, berarti X4 adalah 35. Berarti X0-nya harus ada dulu. Seorang mahasiswa terkena virus flu. Nah, berarti kan awalnya ada
ada 1 orang mahasiswa kena flu dengan populasinya ada 1000. Nah, seperti ini ya modelnya ya. Kita langsung ya, berarti dx per dt itu akan sama dengan k ya, kali x dikurangi dengan a min x ya. Masih ingat ya? Berarti a min x. Sehingga nanti saya tuliskan dx per dt itu akan sama dengan k kali x, ini diganti 1000 min x. Ya, ini kita punya catatan ya. Catatannya adalah x0-nya sama dengan 1 dan x4-nya sama dengan 35. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan dulu persamaan diferensial ini. Mungkin kita cari k-nya dulu. Kita uraikan dulu ya. Berarti saya punya dx per dt itu akan sama dengan 1000 kx min kx kuadrat. Atau saya boleh menuliskan sebagai dx per dt min 1000 kx ya sama dengan kx kuadrat. Ingat apa ini? Bentuk apa? Bentuk dari PD Bernoulli. Ya, dengan n-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 2. Kita tuliskan permisalannya. Ya, jadi tadi misal V sama dengan X pangkat 1 min N. Tadi kita punya Bernoulli N-nya 2, sehingga V sama dengan X pangkat 1 kurangi 2 adalah min 1. Nah, lalu di sini saya punya X-nya berarti V pangkat min 1 ya. Nah, tadi yang kita punya adalah dx per dt, makanya ini saya buat menjadi x kayak gini. Sehingga saya punya dx per dt sama dengan ada min v ya, pangkat min 2 kali d v per dt. Gini ya. Oke, kalau tidak salah tadi kita punya dx per dt min 1000 kx ya sama dengan min kx kuadrat. Nah, kita substitusi dulu ya, dx per dt-nya saya ganti hampir sama ya, min v pangkat min 2 kali dv per dt min 1000 kali k. X-nya apa? X-nya adalah v pangkat min 1. Oke, berarti min k kali x pangkat 2. Kalau x pangkat 2 berarti v pangkat min 2. Ya. Lalu dengan sedikit trik ya, ini saya kalikan dengan, masih ingat nggak? Min v kuadrat. Sehingga diperolehlah bahwa dv per dt kemudian di sini ditambah 1000 kv ya sama dengan apa? K. Ya, jadi di sini akan menjadi suatu PD linier. Ya, dengan penyelesaiannya adalah kita membutuhkan suatu faktor pengintegralan. Apa? Faktor pengintegralnya adalah HT ya. Di mana E pangkat integral 1000 K kali DT. Berapa ini? Berarti E pangkat 1000 KT. Ya, jadi bentuk yang terakhir ini, yang PD linear ini kita kalikan dengan E pangkat 1000 KT. Jadi apa? Jadi nanti kita peroleh bentuknya adalah E pangkat 1000 KT ya, dikali dengan dV per dt ya, ditambah E pangkat 1000 K kali T dikali dengan 1000 KV ya, sama dengan K kali E pangkat 1000 KT. Oke, ini adalah bentuk diferensial ya. Diferensial dari apa? Dari perkalian U kali V, dengan U-nya adalah E pangkat 1000 KT
dan V-nya adalah V biasa. Ini V ini. Sehingga saya punya K E pangkat 1000 KT. Gitu ya. Jadi turunannya saya hapus menjadi E pangkat 1000 KT dikalikan dengan V. Itu akan sama dengan integral dari K E pangkat 1000 KT. Jangan lupa ya, jangan lupa ada DT-nya di sini ya. Oke, berarti yang sebelah kanan, ini saya lanjutkan lagi. Sama, E pangkat 1000 KT kali V sama dengan, ini dalam T ya, berarti K-nya hanya sebagai konstanta biasa ya. Jadi saya punya K dibagi 1000 K ya. Kemudian dikalikan E pangkat 1000 KT. Ini boleh diabaikan. Sehingga saya punya E pangkat 1000 KT dikalikan dengan V. Itu akan sama dengan berapa berarti? 1/1000 E pangkat 1000 KT. Oh, di sini masih ada C plus C. Ya, otomatis saya punya V di sini. Atau V, ya boleh saya langsung tuliskan T. Itu akan sama dengan yang ruas kanan ya. Ini dibagi dengan ini ya. Berarti nanti saya peroleh hanya tinggal, nah, seperti ini ditambah C per ya, C per E pangkat 1000 KT. Dan kita kembalikan lagi bahwa yang kita cari adalah X ya, bukan V ya. Padahal V itu adalah X pangkat min 1T. Nah, berarti berapa? Berarti 1/1000 ya, ditambah C E pangkat 1000 KT. Oke, berarti kita harus rubah lagi. Saya akan tulis seperti ini. Jadi 1/X T sama dengan 1/1000 ditambah C per E pangkat 1000 KT. Gini ya, jadi bentuk untuk mencari XT-nya ya, bentuk umumnya seperti ini. Lalu kita ingat lagi tadi bahwa ketika saya punya X0 adalah 1, sehingga kita akan mempunyai pengganti dari C-nya. Nah, kita ganti pengganti dari C-nya nih. Kita dapat ya 1X pangkat 0 sama dengan 1/1000 plus C E pangkat apa? T-nya 0 ya. T-nya 0 berarti E pangkat ya 0. Kalau E pangkat 0 kan 1 ya. Maka saya punya 1/1 sama dengan 1/1000 ditambah C. Berarti C sama dengan 1 dikurangi 1/1000. Berapa berarti? 999/1000. Nah, otomatis kita punya bentuk umum. Yang bentuk umumnya adalah 1/xt. Ya, nah, bentuk umum ini adalah bentuk umum yang sudah dicari C-nya berapa. C-nya berarti saya dapatnya adalah 999/1000 kali E pangkat 1000 KT. Nah, C-nya sudah dapat ya. Yang belum apa? T-nya kan sesuai kebutuhan ya. Yang belum adalah K-nya. K-nya didapat dari mana? K-nya itu diperoleh dari fakta lainnya yang mengatakan bahwa X4 sama dengan 35. Oke ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita akan menghitung nilai K dengan cara memasukkan fakta ini. Oke, kita jabarkan sebelah sini. Berarti 1/X4 itu sama dengan 1/1000 ditambah 999 dibagi 1000 E pangkat
Berapa T-nya? T-nya berarti 4. Berarti E pangkat T-nya 4. Berarti jadi 4000 K ya. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti ini tinggal perhitungan seperti biasa. Ini sepertiga 5, berarti 1/1000 ditambah. Sama ya. Ini berarti boleh saya tulis menjadi berapa ini? 0,999 dibagi E pangkat 4000 K ya. Ini dengan sedikit otak-atik biasa ya, di otak-atik saja. Sehingga nanti saya peroleh untuk nilai K-nya sama dengan 8,97493 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi kita peroleh nilai K-nya seperti ini. Sehingga bentuknya sekarang saya yakin sudah mulai spesifik ya. Ditambah 999 dibagi 1000 ya. K-nya adalah berapa? K-nya adalah 8. Berarti E pangkat berapa ini? Kalau saya kalikan dengan 1000 berarti jadi 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 berarti 0,8974993 T. Nah, ini adalah bentuk khususnya. Sekarang kita cek lagi. Pertanyaannya adalah setelah 1 minggu ya. Ini ya pertanyaannya ya, setelah 1 minggu atau setelah 7 hari. Kira-kira berapa jumlah mahasiswa yang terinfeksi? Berarti tinggal kita rubah saja. Yang tadinya kita punya 1/X T sama dengan 1/1000 ditambah 999 dibagi 1000 E pangkat 0,8974993 dikali T. Kita ganti T-nya menjadi 7 ya. Sehingga saya peroleh 1/X7 itu sama dengan 1/1000 ditambah. Nah ya, ini saya tulis langsung saja 1000 E pangkat 6,282451 ya. Sehingga nanti 1/X7 yang kita cari itu sama dengan 1/1000 ditambah 999, tinggal dihitung saja. Ini kalau tidak salah 535 ribuan ya. 98, berapa ya? 584. Ini saya gunakan penyesuaian saja. Sehingga 1/X pangkat 7 nanti akan sama dengan, ini saya bulatkan saja ya, berarti 0,002866 ya, seperti ini aja. Sehingga nanti X7 itu sama dengan 1/, ya, tinggal di 1/, saja, 348,80881, atau kita masuk saja kalau dia masih 7 hari, mungkin yang terinfeksi adalah 348 orang ya. Jadi ini walaupun 0,8 saya anggap ini belum terkena influenza ya, jadi kita anggap yang sudah pasti saja. Yang sudah pasti ada 348. Jadi itulah aplikasi lain dari PD nonlinier khususnya pada model endemi.